Hai, welcome back to my channel podcast virtual horror. Cerita kali ini ada cerita yang seru dari Kak Afi. Jadi ini kisah nyata waktu dia ngekos di Bandung. Sebelum mendengarkan cerita ini, dukung channel ini biar lebih berkembang lagi dengan cara like, komen, lalu share ke sosmed kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa klik juga loncengnya biar gak ketinggalan sama video-video yang terbaru dari aku. Tonton videonya sampai selesai biar dapetin horornya. Oke brother, kali ini gua mau ceritain kisah horor gua waktu gua dulu ngekos di kota Bandung. Kebetulan waktu itu gue itu kerja di sana ya. Jadi gini bro ceritanya. Nah, gua kan bukan asli orang Bandung ya, gua itu dari Tasikmalaya. Nah, selama gua belum kerja, gua itu tinggal tuh di saudara gua gitu. Nah, pas gua dapet kerjaan, akhirnya gue putusin gue mau ngekos gitu yang dekat-dekat di sekitaran PT itulah. Jadi gue dikerja di perusahaan, gue cari tempat kos juga yang deket di area itu biar ya mangkas pengeluaran lah ya, lumayan gitu ongkos bolak-balik gitu. Nah, jadi gue itu seperti biasa para karyawan baru dapat kenalan baru, teman-teman baru yang sama juga nyari kosan. Dikarenakan gue itu awalnya gue nyantai gitu ya, gue nggak nyari tempat buat tinggal gitu, gue tinggal di saudara gue. Ada temen gue juga yang belum dapat kosan, yang lain udah pada dapat. Mereka tuh langsung gesit pas dapat kerjaan, langsung nyari tempat kosan. Akhirnya saking banyaknya karyawan baru yang masuk ke situ, kosan itu habis bro. Jadi kosan pada udah ditempatin gitu, udah diisi gitu. Nah, akhirnya gua nemuin satu rumah kos yang awalnya itu nggak dikasih buat kosan sih, nggak dikontrakin juga gitu. Cuma karena kita maksa, akhirnya dikasih. Waktu itu gua sama temen gua si Ijal yang sama nggak kebagian kosan, nyari-nyari pokoknya daerah itu di kita ubek aja gitu ya, kita cari nggak dapet, cuma dapet tempat itu doang, rumah kosong lah yang punyanya itu. Katanya pas gua tanyain ke si bapak, siapa ya, bapak Maman waktu itu. Nah, nanyain ke si bapak Maman yang nggak jaga rumah itu, katanya nantilah dihubungi dulu, katanya ditelepon dulu mau dikosin apa enggak gitu. Akhirnya setelah ditelepon ya dikasih juga sama si yang punyanya itu, yang punyanya di Jakarta. Akhirnya oke lah dikasih, dan kebetulan dikasih harganya juga murah waktu itu, pokoknya paling murah di antara yang lain. Nah, lanjut cerita, gue juga sih pas kesana anjir, bener gak sih lokasi buat ngekos ini, soalnya paling pojok gitu, tapi itu udah dibanding yang lain itu udah paling murah dan emang gak ada lagi. Terus mau gimana lagi gitu, jadi mau gak mau gitu. Gue juga ngomong ke si Ijalnya, bener gak kalau kita harus tinggal di sini, ngekos di sini, kata si Ijal juga gitu. Terus mau di mana lagi lu gitu. Si Ijal masih orang Bandung, cuma rumahnya jauh gitu dari perusahaan itu. Jadi kita rencana ngekos di situ. Ya akhirnya kita ambil deh. Nah, kita nggak langsung ngisi kosan itu, tapi kita udah kasih DP dulu ya, kita bayar dulu, kita deal dulu, takutnya ada orang lain juga yang cari kosan gitu, ntar dikasih ke orang lain. Nah, akhirnya 1 hari 2 hari kita nggak ngisi, kita kerja aja gitu, tapi masih pulang ke rumah saudara gitu. Si Ijal juga pulang ke rumah dia sendiri buat beberapa hari itu. Nah, di tempat kerjaan juga sama, ada teman-teman cewek yang masih belum dapat kosan. Mereka masih tinggal di kosan teman-temannya gitu, jadi numpang dulu gitu.
Akhirnya si Ijal yang nyamperin. Si Ijal ini orangnya itu so akrab gitu dan agak-agak geblek gitu ya. Agak-agak konyol dia orangnya. Dia langsung nyamperin. Ada tuh 3 cewek itu, cewek yang belum dapat kosan itu. Dia langsung nyamperin, teh gimana, mau nggak sama kita aja, katanya gitu. Tapi ini bukan kosan blok-blokan, kata si Ijal. Ini kosannya bentuknya rumah gitu, cuman kamarnya sih lumayan ada 2, katanya gitu. Kalau mau ya udah gak apa-apa, katanya. Gua sama si Abe di satu kamar dan kalian ngisi satu kamar lagi, jadi kita berlima di situ gitu. Nah, si ceweknya itu nanya ke si Ijal itu, gue pengen lihat dulu, katanya gitu. Lah gak usah dilihat, mau apa lagi, gak ada pilihan, kata si Ijal. Udah aja langsung deal, katanya gitu. Oh enggak, katanya, kata si cewek-cewek itu. Nah, pengen lihat dulu pokoknya gitu. Dari situ kita kenalan. Akhirnya gue tahu namanya, yang 3 cewek itu namanya gue sih lupa lagi ya. Yang gue ingat tuh cuman si Ega doang gitu. Nah, si Ega ini ya paling cantik lah dia. Dan sempet ada hubungan sama gue juga. Si Ega, namanya itu Ega, terus Widya lah, sebut aja Widya sama Santi ya, bertiga itu, Ega, Widya, Santi. Akhirnya kata si Ijal itu, ya udah, katanya, kita lihat kosannya, tempatnya, ntar pulang kerja aja gitu. Akhirnya oke, mereka lihat tempat kosannya, pulang kerja dilihat gitu sama anak bareng sama anak cewek itu. Akhirnya si cewek juga, aduh, katanya, kok tempatnya gini ya, rumahnya ya emang rumahnya gitu bro, rumahnya itu agak tua gitu, cuman murah, dan kalau misalkan buat istirahat itu enak, di pojok gitu, sepi gitu kan, nggak berisik. Dikarenakan emang udah gak ada lagi, jadi si cewek juga akhirnya ya udah deal, katanya. Jadi nah, kita berlima nempatin kosan itu seperti biasa, seperti biasa ya. Hari-hari itu biasa aja gitu, nggak ada apa-apa ya. Kita kerja, kita istirahat, kita tidur sampai ya mungkin 1 minggu itu kita akrab sama teman-teman, jadi akrab aja gitu ya. Nah, di suatu hari ya, suatu malam gitu, waktu itu cewek-cewek itu, kita kan emang satu perusahaan, tapi si cewek sama si cowok sama juga tuh, cowok-cowok tuh beda gitu. Tapi kadang kita ketemu juga gitu ya, libur bareng, kerja bareng gitu kan. Shiftnya itu shiftnya muter gitu, jadi gak tetap shift siang terus malam terus, enggak. Nah, waktu itu kebetulan gua shift siang, pulangnya itu jam 8 jam 9 malam lah. Cewek-cewek shift malam, jadi mereka masuknya itu jam 9-an gitu. Nah, gua sama si Ijal kan berdua jadinya. Waktu itu kita pulang, biasalah mandi gitu kan. Si Ijal duluan yang mandi. Dan juga di rumah itu WC-nya tuh 2, ada yang di dalam, ada yang di luar. Nah, yang di luar itu ada sumurnya juga, sumurnya tuh dalam banget anjir. Nah, gua nungguin si Ijal mandi agak lama, gua mulas. Aduh, gua pengen BAB gitu, gua pengen berak, ya udah, gua di luar aja. Gua berak di luar, di toilet di luar. Nah, pas beres gua berak gitu, gua buka pintu WC-nya. Jadi si pintu WC itu langsung berhadapan-hadapan, lumayan lah, mungkin ada 7 langkah lah mungkin dari WC ke pintu belakang itu. Si pintu belakang itu, si pintu dapur itu nggak ditutup sama gua gitu. Gua tutup. Gua lihat si Ijal dari luar masuk ke dalam ke arah WC gitu, ke arah WC yang di dalam gitu. Gua bilang, si Ijal mau ngapain lagi gitu. Nah, abis gua BAB gitu, gua ikutin aja si Ijal gitu. Gua ngikut si Ijal, mungkin pas si Ijal masuk gua juga ikut masuk gitu. Nah,
Gue gak mandi gitu, gak langsung mandi. Gue tadinya mau mandi tapi gue lapar lagi. Gue pengen makan, gue ngerebus mie gitu sambil gue kok si Ijal ngapain gitu lama-lama di WC gitu, gak keluar juga. Gue ngerebus mie itu 3 menitan kan, si Ijal gak ada suaranya gitu. Gue ngobrol ke si Ijal yang di WC, lu lagi ngapain di WC lama banget gitu. Lu pingsan gitu apa lu lagi coli? Canda gue gitu. Nah gue cuekin aja gitu. Habis masak mie, gue ke rumah gitu, ke tengah rumah gue makan mie. Tiba-tiba anjir, si Ija keluar dari kamar, bukannya dari WC. Kan tadi si Ija ke WC, ke arah WC gitu ya, disusul sama gua. Nggak lama, kalau misalkan si Ija keluar dari WC pasti ketahuan, soalnya tempat masak sama WC itu deket banget gitu. Nah yang anehnya lagi, si Ija yang ke WC gitu, gua lihat si Ija pakai baju merah lengan panjang, terus celana putih garis hitam 3 gitu kan. Ya dia suka pakai baju itu sih, emang dia punya baju itu. Cuman pas dia keluar dari kamar, dia itu pakai kaos putih, dia itu pakai celananya itu celana hitam kolor lagi. Gue juga terheran-heran gitu, aneh gitu. Terus ada bungkus rokok depan gue ya, gue lemparin ke si Ijal gitu sambil gue bilang, lo beneran Ijal? Gue lemparin, anjing lo beneran Ijal? Gue lemparin gitu kayak campak bungkus rokok itu ke arah dia gitu. Dia ngambek, lo apaan anjing katanya. Lu gila apa? Ya gini, ini gue apa lu katanya gitu. Kenapa sih lu katanya gitu. Enggak aja, gue bilang lu ganteng aja. Dia langsung bilang, anjing lu bilang gua ganteng, lu cowok goblok katanya gitu. Ngapain lu kayak gitu sama gua katanya gitu. Enggak aja, bercanda aja gua. Nah gua mau mastiin sambil gua nyimpen mangkuk bekas makan gua ke WC, gua buka WC, nggak ada siapa-siapa emang di WC. Dari tadi juga nggak ada suara apa-apa di WC itu. Jadi gua nggak bilang ke si Ijal bahwa tadi itu ada yang mirip dia masuk ke WC gitu. Gue gak mau bikin suasana jadi tegang atau apa gitu ya, jadi horor. Gue gak mau gitu. Gue santai aja gitu, diam-diaman aja sama si Ijal. Nah habis gue makan, si Ijal juga bilang, gue juga lapar, gue juga mau bikin mie katanya gitu. Nah dia ke dapur, gue ngobrol sambil ngobrol ya si Ijal sama gue ngomongin ini itulah. Tiba-tiba dia teriak gitu, anjing katanya gitu. Dulu gue tanya sih Jal, ada apa Jal? Gue tanya gitu. Enggak, ini panas katanya. Gue tadi salah pegang. Gue kepanasan kata dia. Nah ya udah agak apa-apa gitu ya, nyantai lagi. Gue ngudud gitu ya, nyantai. Si Jal duduk makan depan gue gitu sambil ngobrol. Abis makan, si Ijal tuh langsung ngajak tidur gitu. Kayak enak ya diajak tidur sama cowok. Jadi dia tuh biasanya sama gua tuh kalau misalkan berdua tuh ngobrol sampai jam 2, jam 1 gitu kan, bahkan sampai subuh begadang gitu, nonton TV. Kalau ada bola kita nonton bola. Tiba-tiba aja dia, udah gua ngantuk katanya gitu, gua mau tidur capek katanya gitu. Ya kata gue tuh, ya udah aja duluan aja lu, itu apa namanya, istirahat duluan aja, kata gue bilang gitu. Nah gue nonton TV aja sendiri gitu ya, gue udah lupa soal tadi gitu. Gue nonton TV sambil ngopi gitu, nggak sambil ngudut. Tiba-tiba perasaan tuh sunyi gitu ya, keadaan tuh hening gimana gitu, agak-agak tegang gimana gitu ya, kayak enak gitu. Gue matiin TV, gue ikut tidur gitu. Jal geser Jal, kata gue gitu. Gue tidur di kamar sama si Jal. Itu jam berapa ya? Lewat jam 12 lah. Lewat jam 12, gue belum tidur waktu itu.
masih rebahan gitu, gue masih main HP gitu kan, main game di HP. Waktu itu masih zaman HP Symbian kita pakai. Belum BlackBerry, belum Android, belum, masih Symbian, main game. Oke, lanjut cerita. Emang suasana di kosan gue itu kan emang kebetulan paling pojok dan deket sama kali gitu ya. Di pinggirnya itu ada sekolah TK gitu, sekolah PAMUD TK di situ. Nah, gue lagi main game itu, gue ngedengerin suara anak-anak di TK itu, suara anak-anak kecil gitu, kayak pokoknya suara anak kecil aja, kayak nyanyi-nyanyi gitu. Cuma gak jelas sih suaranya gitu, cuma gue yakin tuh suara anak-anak lagi nyanyi. Si Ijal udah tidur. Nah, gue bangunin si Ijal. Ya, gue bangunin si Ijal. Dia bangun. Apa katanya? Lu dengerin deh, kata gue. Kedengeran gak sama lu? Apa katanya? Lu dengerin ada suara anak-anak anjing? Gue bilang gitu. Iya anjing, kedengeran sama gue. Di mana itu? Katanya gitu. Gue rasa ini dari arah TK anjing. Dia dengerin tuh, kita diem-dieman, gue matiin HP. Iya, emang suaranya dari arah TK itu. Cuma malam-malam siapa anjing anak kecil di TK, ngapain juga. Itu lama loh. Ada mungkin selama 30 menitan lah, setengah jaman. Sampai gue sama si Ijal saking ngerasa gak nyaman gitu ya, kita ngambil headset masing-masing, kita pasang headset di telinga, kita langsung tidur aja, kita dengerin MP3 aja. Dan ketika kita bangun pagi, bangun subuh-subuh, mau sholat subuh, sambil nungguin anak-anak cewek datang pulang, kita ngobrol berdua. Kalau semalam tuh si Ijal pas teriak anjing itu, pas dia kaget itu, kata si Ijal, lu tahu nggak waktu gua teriak kemarin malam pas lu nanya ada apa? Katanya. Iya, kenapa emang? Anjing, gua ngeliat ada yang berdiri di belakang itu, sumur di belakang katanya. Soalnya kan pas tempat masak itu ada jendela, kan ada jendela gitu yang tutupnya itu masih tutup jendela lama lah, pakai kayu gitu. Nah, itu tuh dibuka, yang satunya itu kebuka gitu. Emang gimana ya? Emang agak rusak gitu. Agak kebuka gitu. Nah, susah banget buat ditutupin rapet, agak kebuka. Jadi agak kelihatan mungkin sama si Ijal pas ke sumur itu gitu. Dan dia lihat, katanya ada yang berdiri. Sosoknya tuh, ya kata si Ijal, sosoknya tuh dia bilang kuntilanak. Karena si Ijal sendiri udah lihat dan dia ngalamin sendiri, akhirnya gue juga cerita ke si Ijal kejadian semalam itu. Dan akhirnya kita sepakat berdua gitu kalau nggak ceritain ini ke anak-anak cewek, soalnya kita nggak mau sampai mereka agak nyaman terus pindah, ya repot lah gitu. Jadi kita udahlah, kata gue juga bilang, ya kita udah nggak usah bilang siapa-siapa lagi, cukup kita aja yang tahu. Dan gue yakin ini cuman bakalan hari ini doang gitu, gak bakal terjadi lagi. Nah, tadinya gue sama si Ijal itu nggak bilang-bilang ya sama anak-anak cewek itu kalau ada kejadian kayak gitu. Tapi keesokan harinya tuh kita tuh ada libur bareng, libur shift bareng ya, sama cewek-cewek juga kerjanya libur shift. Nah, si Ega ini dia ngelihat ada sosok di belakang itu, di dekat WC itu kan ada tong sampah ya. Nah, ada orang yang jongkok di situ kayak lagi nyari sesuatu di tong sampah. Sampai dia balik lagi tadinya mau ke WC, dia balik lagi ke kita, yang lagi duduk, yang lagi nonton TV gitu di ruang tengah. Dia coba tenang gitu, si Ega ini orangnya agak tenang gitu. Dia balik lagi sampai keadaan udah agak baik gitu, agak memungkinkan buat ngobrol. Si Ega ngobrol sama gua.
si Ega tuh agak deket sama gue gitu ya. Nah dia itu ngobrol kalau dia itu ngelihat sesuatu gitu di sana. Katanya sih sosoknya itu kayak bayangan hitam gitu, cuman agak berbentuk gitu, bukan bayangan kayak bayangan orang gitu. Makanya dia nggak teriak. Kalau misalkan itu orang, dia bakalan teriak gitu. Cuman dia udah feeling kalau itu bukan orang. Gua, si Ijal sama si Ega ini udah berusaha diem gitu, biar gak semua orang tahu gitu. Tapi tetap aja semua orang jadi tahu. Dan uh, si Santi sama si Widya juga ngelihat di WC itu, di tong sampah itu, sosok itu ada. Itu 3 hari berturut-turut ada terus sosok itu. Dan yang paling sering lihat itu si Ijal. Bahkan suatu ketika waktu itu jemuran kita tuh kemalaman ya, nggak diangkat gitu. Dia inisiatif sendiri yang ngangkat. Pas dia di atas, kan jemuran itu dijemurnya di atas ya, jadi ada tempat jemuran di atas rumah itu, naik tangga gitu. Pas dia mau lagi ngangkatin jemuran di pohon bambu itu, dia ngelihat kuntilanak terbang. Nah, kejadian yang lebih ekstrim dialamin sama si Santi. Kata anak-anak cewek, gue dapet kabarnya. Soalnya waktu itu gue kerja bagian siang. Katanya si Santi tidur dari sore gitu. Nah, dia itu pas maghribnya itu mau isya ya katanya. Anak-anak lagi nonton TV, si Santi tidur di kamar sendirian. Tiba-tiba dia itu teriak-teriak kalau ada tangan katanya dari tembok, nembus dari tembok nyentuh lehernya dia, dan itu rasanya kayak katanya dingin banget rasanya. Pokoknya semua orang ngalamin dan semua orang ngelihat. Si Widya juga ngelihat, dia pas itu katanya dia mau buang sampah malam-malam, ada mungkin jam 10 jam 11-an. Soalnya di dapur itu sampah udah numpuk, katanya dia mau buang keluar. Jadi di belakang itu kan ada kali pohon bambu gitu. Nah, biasanya buang sampah tuh di situ gitu. Nah, pas dia mau buang sampah, mau keluar baru buka pintu, dia lihat di tangga di luar ada yang berdiri. Ya itu sosoknya Miss Kay. Makin sini ya, gua sama si Ija, gua ngerasain keadaan itu makin parah gitu. Bahkan cewek-cewek itu kita sering ngobrol, mereka sering cerita. Setelah punya selidik, gua sama si Ija nyari tahu, cewek-cewek itu seringnya itu digangguin pas mereka lagi haid. Dan terutama si Ega sering cerita ke gua kalau belakangan ini dia itu jadi bisa ngelihat hal-hal yang aneh gitu. Dia jadi lebih peka gitu. Jadi ini ada yang unik dari cerita si Ega ini. Kalau dia itu jadi sering mimpiin gua, hampir tiap malam katanya mimpiin gua. Dan di mimpi itu gua datang, terus gua itu minta hubungan intim sama dia gitu. Tapi katanya kalau dia udah mimpi kayak gitu, dia itu enggak ya, dia itu di sana tuh di mimpi itu nolak gitu. Dan di mimpi dia itu sendiri, dia itu ngerasa kalau dia itu bukan gua gitu. Nah, cuman kalau udah mimpi kayak gitu, besoknya itu si Ega tuh ke gua tuh agak gimana ya, agak kelihatan kesel dan kayak yang gak mau deket sama gue itu, kayak yang benci aja gitu. Nah itu tuh agak bikin gue jadi ngerasa aneh juga sih. Dan sedangkan yang terjadi sama gue lebih ngerasa gue itu banyak sial gitu. Waktu gue ke sumur belakang gitu ya, ke WC belakang, gue mau mandi di sana, gue kepleset, hampir gue mau
kecebur ke sumur, dan itu rasanya gue kayak ada yang ngejorokin gue gitu. Terus gue lagi masak air, gue ketiduran sampai gosong. Si katelnya gosong, untungnya si Ijal ada. Kalau enggak udahlah meledak anjir. Bisa jadi kebakaran di rumah. Itu sampai gua ketiduran waktu masak air, masak mie. Pokoknya gua sering ngalamin ketika gua nyalain kompor, gua ketiduran atau gua lupa. Dan itu aneh, biasanya gua kagak kayak gitu. Enggak. Dan saking gua sama si Ijal udah gak tahu harus ngapain lagi gitu, akhirnya gua cerita sama si Ijal ke Pamaman. Dan Pamaman akhirnya dia itu karena dia orang situ dan tahu gitu di situ tuh kayak gimana. Nah, dia ceritain deh penyebabnya dan apa yang bikin semuanya jadi kayak gitu. Dan brother, besok gue bakal ceritain di cerita selanjutnya apa yang bikin semua ini terjadi. Jadi sekarang segini dulu yang bisa gue ceritain. Thank you.